secara umum dalam jangka panjang. Artinya dengan menggunakan time frame besar, minimal D1. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, mudah-mudahan dicerahkan malam hari ini suasana kita, semua suasana hati kita, sehingga bisa mengikuti dengan baik kelas pada malam hari ini, yang hari ini akan saya buatkan satu materi penting dan menjadi bagian yang sangat vital di dalam kita menganalisis pasar. Sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali materi yang sebelumnya kita sudah sampaikan. Yang paling mendasar kemarin adalah tentang terkait dengan money management dan risk management. Tidak perlu dibahas lagi karena sudah diulang-ulang. Nanti kalau belum paham silakan ikut kelas berikutnya, silakan ikut pertemuan berikutnya sehingga nanti bisa mengikuti ketertinggalan. Berikutnya kita kemarin sudah membahas juga mengenai karakter candle. Karakter candlestick, bagaimana membaca karakter candle yang terakhir terbentuk, kemudian kita kombinasikan dengan candle sebelumnya, atau kita lihat namanya struktur candle. Ya, struktur yang terbentuk bagaimana, arahnya kemana, dominan yang seperti apa. Nanti kita kombinasikan dengan karakter candle yang terakhir sebelum running. Yang berikutnya adalah support resisten. Ini selalu kita sampaikan berulang-ulang, bahkan di dalam prakteknya pun kita selalu contohkan. Kemudian yang kelima, kemarin tidak lupa dengan tren. Dari sekian ini mungkin teman-teman sudah mencoba berulang kali, masih gagal, artinya belum memahami secara utuh, belum memahami secara maksimum, khususnya di money management dan risk management. Bahkan kita sudah sampaikan ketika sudah masuk di overtrade kemarin, maka yang terjadi akan sangat kesulitan untuk kita melakukan satu recovery yang dengan baik. Sehingga dijaga yang namanya lot, dijaga ketahanan, dan dijaga batas-batas kerugian yang bisa kita toleransikan. Karakter candle membaca bagaimana candle terbentuk itu, seperti apa pengaruhnya, dampaknya, nanti kita lihat di sana. Jika candle terakhir atau karakter candle yang terbentuk memenangkan candle-candle sebelumnya, maka hati-hati di situ akan berpeluang lanjut. Support, resisten, dan trend. Ya, nanti kita coba sambil kita buat analisa kecil-kecilan. Nah, sebelumnya saya akan memberikan satu petunjuk di mana ini sangat penting sekali, dan mungkin teman-teman nanti bisa coba praktekkan bagaimana ketika seorang trader bisa secara terus-menerus bisa mempertahankan konsistensi dari profitnya. Yang perlu teman-teman pahami di dalam menganalisa pasar, di dalam menganalisa teknikal, dalam analisis teknikalnya selalu perhatikan time frame besarnya, atau bahasa gampangnya buatlah mapping trend dulu. Ya, di grup sering kita sampaikan mapping trend, artinya gambaran secara umum. Nanti entry-nya masing-masing punya trigger berbeda-beda, sehingga tidak bisa kita entry-nya sama. Dengan waktu yang sama, lot yang sama, entry-nya pun belum tentu bisa sama, karena punya kategori masing-masing. Belajarlah untuk mapping. Jadi dalam analisis teknikal, belajarlah pertama mapping dulu secara umum. Apa yang kita bisa ambil dari mapping ini? Ya tentu memetakan grafik, memetakan grafik pergerakan secara umum, terutama jangka panjang. Lah, kita kan bermain jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Yang perlu kita lihat adalah mapping trend dulu secara umum dalam jangka panjang. Artinya dengan menggunakan time frame besar, minimal D1, sehingga nanti terlihat di sana. Kenapa kita menggunakan time frame besar? Karena time frame kecil itu banyak palsunya, sehingga tren yang
yang seharusnya naik bisa nanti seolah-olah turun dulu. Maka perhatikan untuk mapping utama dulu. Saya sering sampaikan di time frame besar dulu untuk mengetahui arah pergerakan atau grafik secara umumnya jangka panjangnya mau ngarah kemana. Ya, meskipun kita jangka pendek, trading kita meskipun jangka pendek, meskipun ya trading kita jangka pendek. Kemudian bagaimana menyiasatinya? Ya, kemarin sudah kita sampaikan berulang-ulang. Setelah kita mapping jangka panjang untuk trading jangka panjang, artinya secara umum, kemudian nanti turunkan time frame-nya dari D1 menjadi H4. Dari H4 turunkan lagi di H1 untuk melihat trigger yang muncul di sana. Sehingga ketika kita masuk di time frame kecil di H1, kemudian kita bandingkan dengan time frame besarnya. Tentu ketika dua-dua ini satu arah, ini akan sangat valid. Ketika dua-duanya satu arah akan sangat valid. Ketika tren utamanya naik, kemudian di time frame kecilnya dia turun, ya, maka perhatikan pergerakan yang di H1 itu pengaruh dampaknya seperti apa terhadap tren besarnya. Nanti akan kita lihat di sana, ya. Kalau kita melihat dua-duanya satu arah atau satu gerakan, misalkan ini turun semuanya, maka tentu akan sangat valid. Kita tinggal menunggu triggernya. Trigger yang kita maksud banyak sekali, bisa dari pola candle, bisa dari breakout, bisa dari area retracement dan sebagainya. Biar nanti tambah yakin di dalam kita mengambil satu keputusan entry-nya. Yang pertama adalah mappingkan dulu tren utamanya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya setelah kita mapping, yang kedua ya jangan lupa, yang kedua adalah follow the trend. Ya, bahasa gampangnya ikut arah angin. Biasa kalau saya sampaikan dengan bahasa yang gampang, ikuti arah angin atau follow trend. Ya, follow the trend. Tentu akan sangat aman, akan sangat mendukung ketika kita mengikuti arah trennya. Tren yang kita ikuti yang mana? Tren besar atau tren kecil? Ya, tadi sudah kita sampaikan, kalau tren besar mengarah ke atas, tren kecilnya mengarah ke atas, maka akan sangat valid. Kalau tren utamanya naik, tren kecilnya turun, ya dilihat di tren kecilnya di sini pengaruh atau dampaknya seperti apa. Karakter candlenya kita baca, strukturnya kita baca. Sehingga kalaupun ini masih mengarah ke bawah, ya kita bisa memanfaatkan entry di sini boleh. Namun demikian hati-hati, selalu segera exit. Segera exit jika sudah muncul candle-candle berlawanan. Ya, misalkan ini trennya utamanya naik, kemudian ini merah. Ketika kita entry sell, ternyata sampai di sini kembali ke atas, warna hijau. Ketika sudah mulai berjajar warna hijau, jangan lupa selalu ikuti follow the trend. Tren utamanya naik, yang pertama tren kecilnya juga sudah mulai naik, maka ikut tren. Sedangkan koreksi kita bisa lakukan dengan cepat, kemudian segera exit di sana ketika betul-betul melawan tren. Yang berikutnya, yang ketiga, perhatikan dan kuasai level high dan low. Level high, level low. Bahasa gampangnya ini support dan resisten. Fahami dan kuasai area-area support dan resisten. Kalau kita tidak paham area support resisten, sudah tahu di sebelah kiri ada banyak resisten, kita ikut saja. Ini memang trennya naik, sehingga kita tidak peduli, sehingga kita sangat ceroboh ketika di sini banyak resisten yang ada. Ini ikut saja, buy. Memang ini trennya naik, tapi jangan lupa level tertinggi, level terendah, atau support dan resistennya di sana, karena ini menjadi benturan yang bisa membuat pergerakan pasar terhenti di situ dan kembali berbalik arah. Level high, level low, atau support resisten. Jadi yang pertama, jangan lupa mappingkan dulu tren secara umum. Yang kedua, ikut tren, ikut arah anginnya.
tren besar, tren kecil kita bandingkan ya. Kalau dua-duanya satu arah, maka valid dia akan ikut satu arah. Ketika berlawanan arah, tetap perhatikan strukturnya, bagaimana karakter candle dan dampaknya seperti apa, kita perhatikan. Yang ketiga adalah level high, low atau support resisten. Yang keempat ini mungkin terkadang teman-teman juga sangat mengabaikan yang namanya area-area koreksi atau retracement ya. Karena itu belajarlah untuk mengukur, belajarlah untuk membaca area-area koreksi, area-area retracement, di mana area di sini sebagai area uji apakah dia akan memantul atau sebaliknya akan lanjut. Nah, di dalam area koreksi ini nanti teman-teman juga bisa gunakan namanya Fibonacci retracement. Ya, biasa saya gunakan ini tidak dengan garis tapi dengan logika 50% dari tren. Ya, biasa saya gunakan 50% itu saya ambil dari Fibonacci retracement. Ya, nanti kita coba untuk praktekkan. Yang selanjutnya setelah kita mengetahui, kenapa kita harus tahu biar kita nanti tidak kebablasan. Oh, ini saatnya batasnya naik sudah selesai. Oh, ini batasnya turun sudah mulai selesai. Sehingga ada tahu batas-batas kita kapan naik dan kapan turun itu. Ketika sudah mengetahui batas-batas naik dan turunnya, tentu entry-nya, titiknya akan segera bisa kita dapatkan di sana. Yang kelima, belajarlah untuk membuat garis trendline. Ya, mungkin sering kita buatkan seperti ini ya, contohnya gitu. Nanti di dalam garis trendline itu akan terbentuk di sana, akan terlihat di sana. Ya, di dalam garis trendline itu akan terlihat di sana apakah di situ ada double top, double bottom, triple top, triple bottom, ataukah pola-pola yang lain yang membantu di dalam kita nanti mengenali pergerakan-pergerakan selanjutnya. Oke, yang kelima adalah garis trendline. Yang keenam, perhatikan pergerakan rata-rata atau pergerakan secara umumnya rata-rata. Pergerakan rata-rata ini kalau biasa indikator biasa menggunakan moving average ya. Biasa saya logika lihat secara kasat mata saja. Boleh pakai moving average juga boleh. Nanti kita coba langsung praktekkan biar nanti tahu bedanya. Kemudian nomor 7, perhatikan juga area-area reversal. Kenali juga area-area reversal. Dengan price action mungkin ada muncul candle-candle penolakan, kemudian ada ring di sana, kemudian di situ sudah muncul warna berlawanan. Ya, reversal ini bisa dengan pola, bisa dengan warna yang mulai berganti, berlawanan, kemudian di area support resisten, di area ring. Nanti akan ketemu di situ area-area reversal atau tidak. Kemudian perhatikan ketika muncul sinyal reversal pun jangan kita ambil secara mentah-mentah, jangan kita ambil secara langsung, tapi tunggu ada konfirmasi di sana. Ya, tunggu konfirmasi, candle konfirmasi. Ingat, di dalam analisa teknikal bukan dicipta secara tiba-tiba, bukan kita bisa mendapat secara tiba-tiba, tetapi perlu yang namanya proses, karena ini merupakan satu keahlian, merupakan satu keterampilan. Semakin banyak kita berpengalaman, semakin banyak kita berusaha dan selalu koreksi, maka seiring waktu akan semakin bertambah keahlian kita.